Pada kesempatan ini kami ingin menyajikan tema membangun jiwa entrepreneurship berbasis syariah dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Global ini hilang kali ya? Oke, mungkin ketinggalan. Next slide, ya. Mungkin istilah entrepreneurship berbasis syariah ini mungkin belum terlalu umum di telinga kita, tapi mungkin pelan-pelan bisa kita mulai dari sekarang. Mungkin kita mulai dari pertama, konsep entrepreneurship itu seperti apa? Itu berasal dari bahasa Prancis, entreprendre. Kalau yang bisa belajar bahasa Prancis, entreprendre. Jadi artinya petualang atau pengelola usaha atau pencipta usaha. Jadi erat kaitannya dengan risk bearing, artinya menanggung risiko. Jadi orang yang mempunyai jiwa entrepreneur adalah orang yang mempunyai jiwa menanggung risiko. Risiko jadi orang kaya atau risiko jadi bangkrut. Jadi harus berani mengambil risiko. Risk taker. Next. Kemudian adalah berbagai macam konsep mengenai entrepreneurship dari Frater. Dia bicara bahwa ya, entrepreneur itu adalah someone who has the ability to create a new and a different thing. Seseorang entrepreneur itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian untuk membentuk sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Jadi seorang entrepreneur itu adalah seorang yang kreatif dan inovatif. Next, kita cepat karena giliran terakhir ini memang jatahnya agak terbatas. Risiko terakhir. Ya. Kemudian inovasi. Jadi seorang entrepreneur itu adalah seorang inovator. Dia harus mempunyai kreativitas dan juga mempunyai daya inovasi yang tinggi. Next lagi Pak, kita mencepat aja Pak. Jadi saya selain sebagai dosen juga mempunyai usaha kecil-kecilan. Kalau dalam teori dalam istilahnya seseorang itu bisa menjadi kaya itu ada banyak cara Pak. Ada yang dari nol, atau yang kedua warisan, atau yang ketiga kawin sama janda kaya, atau yang keempat kawin sama orang kaya. Saya yang mana? Coba. Saya yang keempat, kawin sama orang kaya. Alhamdulillah. Ya, itu salah satu cara menjadi orang kaya. Jujur sekali ya. Tapi walaupun begitu kita tetap berusaha. Tidak hanya menghabiskan dana saja Pak ya. Kalau Pak Norman pintar mencari dana, tapi mudah-mudahan saya jangan hanya menghabiskan dana ya. Oke, ini secara etimologi saja bahwa entrepreneurship itu adalah kemampuan untuk mengambil risiko dan tentu harus menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Ya, next saja Pak, cepat Pak. Kita cepat karena waktu. Ini komputernya yang lambat nih, kalau presenternya cepat. Ya. Entrepreneur juga harus mempunyai kemampuan untuk melihat peluang-peluang bisnis. Harus mempunyai insting, jangan terlalu cepat juga Pak. Kemampuan untuk melihat peluang bisnis dan tentu saja mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya itu macam-macam, modal yang ada, jaringan, modal kapital. Memang seperti Pak Norman bilang tadi, modal penting ya, dana penting. Tapi memang ada istilah, uang itu tidak penting, tapi semuanya pakai uang sekarang. Jadi penting juga sebenarnya. Jadi modal, tapi yang paling penting adalah mentalitas kita, jiwa kita, semangat kita. Kita punya uang, tapi kita tidak tahu cara bagaimana menggunakannya, bisa hilang uangnya. Siap. Next Pak. Nah, ini kita bicara mengenai terminologi entrepreneur berbasis syariah atau Islam. Ya tentu saja
Wirausahaan itu adalah bagaimana dia bisa mengeksplorasi faktor produksi, tentu saja berlandaskan landasan Islam, Al-Quran dan Hadis. Itu sudah jelas. Kemudian yang dihasilkan tentu yang halalan thayyibah. Nah, ini dia yang penting. Nah, ini terlalu cepat lagi Pak. Yang ketiga, kita ini umat Islam ini berusaha tidak hanya profit oriented Pak, ya, tapi ada selain daripada itu, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ini lulusan IAIN Pak, alhamdulillah ayatnya masih banyak. Jadi walaupun saya S2 di Itali, di negara Katolik, alhamdulillah ayat-ayatnya masih. Oke, next. Ya, prinsip-prinsip Islam itu banyak. Ya, mungkin kita cepat saja. Dan ini kita mungkin sudah tahu semua. Pertama, kita harus jujur, transparan, akuntabel. Kemudian, ya kalau dalam menimbang kita harus sesuai takaran, tidak boleh melebihkan dan tidak boleh mengurang-urangi. Kalau melebihkan merugi kita. Ya, next. Ya, kemudian tertulis faiza tadayantu bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya, kita semua dalam transaksi harus tertulis biar kita lebih aman dan perjanjian kita terikat dalam bentuk kontrak. Memang prinsip-prinsip ekonomi modern sekarang itu sebenarnya sudah mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Itu tadi tertulis. Kemudian prinsip saling menguntungkan. Berbeda dengan konsep kapitalis, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Kalau kita mungkin tidak seperti itu. Karena dikhawatirkan kalau konsep itu diterapkan, itu akan menghalalkan segala cara. Kita mungkin tidak, umat Islam tidak berpikir seperti itu. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Kita tentu tidak mau ketika kita berdagang merugikan orang lain. Prinsipnya adalah saling menguntungkan. Kemudian, memang ini yang paling penting tadi. Sewaktu kecil kita ketika ditanya waktu anak-anak mau jadi apa, mungkin jarang yang bilang mau jadi pedagang, atau jarang yang mau bilang jadi orang kaya, nggak ada. Maunya jadi dokter seperti Pak Dokter Norman Zainal, atau bankir seperti Pak Rahmadi Ija, atau birokrat, tentara dan sebagainya. Mulailah dari sekarang anak-anak kita, kamu harus jadi orang kaya, kamu harus jadi orang kaya, jadi pengusaha. Kenapa? Next. Karena kalau kita jadi orang kaya, insya Allah kita bisa memberi. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian ada lagi banyak ayat mengatakan, ya al-mu'minul qawi khairu minal mu'minid dhaif. Ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat ekonominya. Jadi, nah itu. Kemudian prinsip kita membayar hutang harus tepat waktu. Kemudian yang ketujuh juga prinsip bisnis syariah ini, ya, kita bisa menciptakan lapangan kerja. Itu yang paling penting. Jadi ada faktor sosialnya. Next Pak. Maaf agak cepat-cepat Bu ya. Kemudian ya role model kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang pengusaha, seorang pedagang. Bedanya beliau kawin sama janda kaya, saya sama anak orang kaya. Yang nomor 9, ya berwirausaha itu adalah bagian dari mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Next Pak. Ya, tadi sudah sebutkan, next lagi bahwa orang mukmin yang kuat ekonomi, kuat imannya jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya. Nah, kemudian hadis Nabi juga mengatakan 9/10 rezeki itu berasal dari perdagangan, ya, bisnis. Kemudian next lagi, ya keseimbangan dunia akhirat. Kita hidup di dunia bukan hanya untuk mencari akhirat saja Pak. Kadang-kadang ada yang salah kaprah. Dia tidak memperhatikan dunianya, dia hanya memikirkan akhirat. Harus seimbang, karena Islam itu balance antara dunia dan akhirat. Jadi
Kita juga tidak boleh hanya memikirkan dunia tapi lupa akhirat. Kita harus seimbang dua-duanya. Kemudian next lagi Pak ya. Nah itu kalau jadi orang berusaha itu harus bertakwa Pak. Mayatikillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat aja dari tadi nih. Udah kayak ustaz aja nih. Ya, jadi kalau kita berusaha dengan landasan iman Islam, insya Allah rezeki yang tidak terduga akan datang. Kemudian ini yang terpenting. Kalau kita sukses berusaha, insya Allah kita ada kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta kita kepada orang yang tidak mampu. Ada ayatnya, wa min amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Itu wajib Pak. Makanya konsep ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain dalam bentuk CSR. Kemudian ya nilai-nilai Islam, efisiensi, ya, tidak boleh mubazir, itu kita sudah tahu. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syaitin. Ya. Mubazir itu teman setan. Next lagi Pak. Ya, disiplin. Disiplin itu nilai-nilai Islam. Al-waqtu kasayf, fa in lam yaqta qata'ta. Waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak mendahulunya, pedang akan memotong kita. Kemudian yang penting ini, mungkin kita sangat setuju sekali bahwa berusaha itu harus mendapat ridha orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain. Next lagi dalam amal. Nah ini jurusan saya hubungan internasional. Tadinya saya jurusan IAIN perbandingan agama. Cuman karena waktu sekolah dulu disuruh pidato ceramah, goyang lutut Pak. Jadi akhirnya nggak berbakat jadi ustaz. Akhirnya beralih ke jurusan ilmu politik, jurusan hubungan internasional. Nah, saat ini walaupun perang dingin sudah habis, Bapak mungkin tahu konstelasi global Bapak Ibu. Dulu ada Amerika Serikat sebagai negara kapitalis, kemudian ada Uni Soviet sebagai negara komunis. Ini kan blok barat sama timur. Itu berakhir ya ketika Uni Soviet itu hancur. Tetapi persaingan itu masih ada. Karena walaupun Uni Soviet menjadi Rusia, sekarang muncul kekuatan ekonomi baru, kekuatan militer baru, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian ada Korea juga. Persaingan secara politik militer masih. Tapi kemudian persaingan itu tidak hanya di bidang politik militer, tapi juga di bidang ekonomi. Jadi semua negara yang ada sekarang ini bersaing satu sama lain untuk mencari apa? Mencari kekayaan, mencari sumber daya dan sebagainya. Kemudian maka kita kenal ada konsep utara dan selatan. Utara itu negara yang kaya-kaya. Yang selatan itu adalah negara yang kurang beruntung. Nah, bagaimana bentuk persaingan ekonomi global itu? Ya, negara-negara kemudian membentuk blok-blok ekonomi, regionalisme. Ya. Kalau di Uni Eropa ada namanya Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian ada NAFTA, ada APEC. Kalau kita di ASEAN ada. Jadi masing-masing negara, kawasan itu membentuk blok-blok ekonomi. Nah ini persaingan ekonomi Pak. Itu sebuah keniscayaan dan kita lihat sekarang. Di Indonesia, ya ASEAN sudah mulai membentuk masyarakat ekonomi ASEAN. Nah kita harus bersaing Pak. Ya, kita bersaing sekarang bukan hanya orang Jawa dengan orang Padang. Sekarang saingan kita nanti orang Thailand, orang Filipina. Ya. Bukan hanya nanti orang-orangnya, tapi sekarang juga produk-produknya juga sudah akan masuk. Namun, walaupun dunia saat ini ada istilah globalisasi. Globalisasi itu artinya borderless, tidak ada batasan-batasan. Ya. Tapi tetap saja masing-masing negara itu proteksionis. Proteksionis artinya apa? Protect, melindungi diri sendiri. Ya kita harus proteksionis juga. Kalau Amerika Serikat sekarang dengan Donald Trump-nya American First, kita juga harus begitu. Dalam konteks ini adalah umat Islam first. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, coba kita lihat bagaimana solusi. Tentu pertama kita harus membangun jiwa entrepreneurship itu. Kita harus punya mental itu Pak. Jangan mental harus cari kerja. Mental kan niatkan kita harus bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian menciptakan infrastruktur sosial. Jadi jangan infrastruktur jembatan saja yang kita bangun. Yang sosialnya harus. Ya human resource-nya harus. Ya seperti sekarang nih Bapak
Fikri Bareno, Pak Edi Muras, dengan membentuk kegiatan-kegiatan ini luar biasa. Ini bagian dari bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian next, ya artinya kegiatan pelatihan, seminar-seminar itu bagus sekali. Nah, yang paling penting ini pemerintah itu harus mendukung umat Islam. Ya. Kita umat Islam besar, tapi masih lemah secara ekonomi. Jadi pemerintah harus berpihak kepada kita. Bagaimana? Dengan regulasi-regulasi kebijakan yang pro terhadap umat Islam. Kemudian yang keempat, memperluas akses umat Islam terhadap ekonomi UMKM dan sebagainya. Ya. Kemudian pembiayaan, ini yang paling penting, Pak. Pembiayaan ini yang paling penting. Kadang-kadang kita mau berusaha tapi terkendala dana. Memang dana ini juga sangat penting. Saya setuju juga dengan Pak Norman tadi. Pertama, nomor 2 uang, nomor 1 duit. Ya. Jadi penting sekali, Pak ya. Jadi tidak bisa tidak. Dan itu pemerintah harus bantu. Cuman kadang-kadang perbankan ini kan nggak fair. Dia kasih dana kepada orang yang punya aset, yang banyak akunannya. Bagaimana yang tidak punya? Nah, ini pemerintah harus punya keberpihakan kepada masyarakat ekonomi lemah, terutama umat Islam. Ya. Kemudian, nah sekarang kita lihat ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, BRI Syariah. Marilah kita sama-sama support lembaga-lembaga ini, dan lembaga ini juga support kita. Jangan seperti bank konvensional lain yang hanya memberikan kredit kepada yang punya agunan saja, yang punya modal besar saja. Gitu. Ya, seperti Pak Norman tadi, kita biasakanlah mengkonsumsi produk-produk halal yang jelas halalnya. Ya. Kemudian juga banyak sekarang tur. Jadi bisnis syariah ini sudah menjadi daya tarik internasional, Pak. Penduduk dunia ada 5 miliar. Umat Islam itu sekitar 1 miliar lebih kalau tidak salah. Ini pasar yang sangat besar. Jadi bisnis syariah cukup menjanjikan. Nah, yang paling penting ya, kita ini umat Islam jangan hanya jadi konsumen, jangan hanya jadi pedagang, tapi kita juga harus jadi produsen. Kita harus kuasai hulu sampai hilir. Nah, ini bagaimana? Ini PR besar kita, Pak. Jangan kita hanya jadi pedagang, tapi yang produksinya taipan-taipan juga gitu. Yang paling penting kita harus kompak dan bersatu. Ini yang paling penting. Umat Islam itu kalau berbisnis itu seperti yang dikeluhkan Pak Norman tadi ya, Pak Iramadi juga tadi, susah kalau join, lebih banyak jalan sendiri. Ini PR besar kita. Saya kira itu mungkin waktunya sudah pas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi saya lihat ketiga pembicara kita ini benar-benar satu paket yang hebat. Pak Iramadi tadi menekankan di pemerintahan harus ada tokoh muslim supaya ekonomi muslim itu menjadi perhatian dan menjadi affirmative action, dan kebijakan ekonomi Islam itu benar-benar terlihat di dalam kebijakan politik pemerintah. Yang kedua, tadi Pak Dokter dan